Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, anak-anak, berikut ini disajikan gambar dari burung cendrawasih. Kalian bisa mengamati ya, bulunya berwarna-warni. Cantik sekali. Untuk mengetahui informasi lebih banyak tentang burung cendrawasih ini, kita bisa melakukan wawancara kepada narasumber atau orang yang lebih mengetahui tentang burung cendrawasih ini. Sebelum melakukan wawancara, kita siapkan dulu daftar pertanyaannya. Nah, di sini Bu Nova akan mencontohkan pertanyaan yang pertama, di mana habitat burung cendrawasih? Kemudian, pertanyaan yang kedua, mengapa burung cendrawasih mengalami kelangkaan? Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Jangan lupa setiap membuat pertanyaan harus diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang mari kita baca bersama-sama teks tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu, tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Dari hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari. Dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Berikut ini adalah gambar dari kupu-kupu yang ada di Indonesia. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya.
Kita telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kita bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Masih ingatkah kalian tentang poster? Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan. Biasanya digantung atau ditempel di tempat-tempat yang menarik perhatian banyak orang. Berikut ini adalah contoh poster yang berisi ajakan untuk melestarikan hewan. Pembelajaran 2. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Jika kita tidak merawatnya, hewan peliharaan menjadi kotor dan berbau. Dayu memiliki hewan peliharaan. Ayo kita baca cerita Dayu. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama, Dayu ingin mempunyai hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai kucing peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang, Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu, ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan, jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Berikutnya, kita akan belajar tentang mozaik. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalnya biji-bijian. Langkah pembuatan mozaik adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita gambar dulu pola yang akan kita buat mozaiknya. Langkah yang kedua, kita beri lem pada pola yang sudah jadi. Langkah yang ketiga, kita tempelkan biji-bijian dengan rapi. Dan langkah yang terakhir, jangan lupa kita perhatikan komposisi warna saat kita menempel biji-bijiannya. Baik anak-anak, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.